Siang, pertemuan kedua kita pada hari ini akan membahas mengenai PPh pasal 21 atau yang kita kenal sebagai pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, yang intinya segala penghasilan yang mereka terima sehubungan dengan pekerjaan. Perhitungan PPh pasal 21 umumnya terbagi atas dua. Yang pertama, untuk pegawai tetap, dan yang kedua, untuk pegawai lepas. Fokus pembahasan kita pada hari ini mengenai pegawai tetap terlebih dahulu. Berikut ini merupakan format perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Penghasilan bruto sebulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, premi asuransi kematian, premi asuransi kecelakaan kerja dijumlahkan menghasilkan jumlah penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun menghasilkan penghasilan neto sebulan, lalu disetahunkan menghasilkan penghasilan neto setahun. Dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yang berupa untuk wajib pajak sendiri, tambahan untuk menikah, tambahan untuk tanggungan, menghasilkan penghasilan kena pajak. Setelah ini kita dapat menghitung PPh pasal 21 dengan format 5%, 15, 25, dan 30. Menghasilkan jumlah PPh pasal 21 terutang setahun, lalu dibagi 12, menghasilkan PPh pasal 21 dipotong sebulan. Nah, ini merupakan format umum yang digunakan. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk hari ini catatan dari materi PowerPoint akan dijadikan sebagai absensi. Lalu muncul pertanyaan, PTKP itu apa? PTKP merupakan penghasilan tidak kena pajak yang telah diatur nilainya oleh pemerintah. Berikut ini yaitu PTKP tahunan untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah, kawin sebesar 4.500.000 rupiah, tanggungan 4.500.000 per orang, maksimalnya itu hanya 3 tanggungan. Lalu tarif PPh pasal 17 ya, tarif progresif. Lapisan penghasilan kena pajak. Ya, kalau penghasilannya sampai dengan 50 juta, tarifnya itu sebesar 5%. Kalau di atas 50 juta sampai 250 juta, tarifnya itu sebesar 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dikenakan tarif 25%. Lalu yang terakhir di atas 500 juta, dikenakan tarif sebesar 30%. Langsung saja kita ke contoh soal. Lihai merupakan seorang pekerja di KBS dengan gaji 5 juta per bulan. Lihai masih single dan tidak memiliki tanggungan. KBS membayarkan premi kecelakaan kerja dan jaminan kematian masing-masing sebesar 2% dan 3% dari gaji bulanan. KBS juga membayarkan iuran pensiun sebesar 1% dari gaji bulanan. Lihai telah membuat NPWP sejak tahun 2013. Lalu yang ditanyakan, hitunglah PPh pasal 21 Lihai untuk tahun 2019, serahkan juga PPh pasal 21 bulanan Lihai. Berikut ini cara kerjanya. Yang pertama, gaji pokok Lihai sebelumnya 5 juta, premi asuransi kematian sebesar 150.000 diperoleh dari 3% dikali 5 juta. Lalu, premi asuransi kecelakaan kerja diperoleh dari 2% dikali 5 juta. Dengan jumlahnya yaitu 5.250.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 262.500 diperoleh dari 5.250 dikalikan 5%. Kemudian iuran pensiun 1% tadi dikalikan dengan gaji pokok 5 juta menghasilkan 50.000, ditotalkan jumlah pengurangannya 312.500. Lalu diselisihkan penghasilan bruto sebulannya 5.250 dikurangi dengan 312.500 menghasilkan 4.937.500 rupiah dikalikan 12 menghasilkan 59.250.000 rupiah. Selanjutnya kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Tadi Lihai statusnya masih single dan tidak mempunyai tanggungan sehingga TK 0. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya hanya untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dikurangi menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 5.250.000. Lalu kita menghitung PPh pasal 21 terutangnya 5% dikalikan tadi penghasilan kena pajak menghasilkan 262.500. Jadi jumlah PPh pasal 21 terutang setahun Lihai sebesar 262.500.
Lalu kita bagi 12 untuk memperoleh PPh pasal 21 dipotong sebulan menghasilkan 21.875. Nah, ini merupakan contoh soal dari perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Silakan teman-teman jangan lupa untuk mencatat karena catatan hari ini sebagai absensi. Lalu apabila ada yang ingin kalian tanyakan, langsung saja bertanya di grup WA. Terima kasih.